Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu kan kedengarannya semangat. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para pengikutnya dan pada sahabatnya. Semoga kita bisa berkumpul bersama beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita, tema kita apa sih guys? Main ke langit, mau jadi astronot main ke langit. Ya, kajian kita ini adalah temanya main ke langit, mendalami tentang apa? Mendalami tentang Isra Mi'raj. Jadi Guru Brothers dan Guru Ladies pernah nggak sih ngerasain drop? Pasti pernah dong ngerasain drop. Kalau pernah sama dong. Nabi Muhammad SAW juga pernah sedih-sedihnya kok. Sampai era-era itu disebut dengan tahun kesedihan. Tapi apakah Allah diam saat Rasulullah gundah gulana? Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran. Dalam perspektif pendidikan, Al-Quran, Isra Mi'raj itu merupakan salah satu bentuk pendidikan tertinggi. Mengapa? Ia melahirkan satu generasi terbaik. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu adalah tahapan terakhir dalam ujian pendidikan terakhir sebelum para sahabat-sahabat Nabi menjalankan proses pendidikan terakhir, yaitu hijrah ke Madinah. Generasi sahabat dikatakan sebagai generasi terbaik, yaitu khairun nas. Yaitu Nabi Muhammad juga menjalani kurikulum terbaik loh, kurikulum wahyu, dan mengubah pandangan worldview kita sebagai pandangan worldview Islam. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah suatu ujian pendidikan yang sangat berat sebenarnya, yang kemudian berhasil meluluskan manusia-manusia mukmin sejati yang ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya yang bersifat apa tuh? Yang bersifat sejatinya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang total dan tidak pilih-pilih. Manusia yang sudah lulus ujian iman inilah yang melaksanakan ujian berikutnya. Jadi alangkah baiknya, kan tema kita Isra Mi'raj sudah lewat ya, Isra Mi'raj ya kemarin ya. Ya. Jadi alangkah baiknya sebelum kita membuka kajian ini, alangkah baiknya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ahsan, Brother Ahsan, kepada Brother Ahsan. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah di kesempatan yang mulai ini saya akan bacakan Quran Surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Ahsan, suara Brother Ahsan. Jadi beliau ini adalah salah satu qori kita dan imam Masjid Al Istiqomah, dan dia juga mengikuti program tahfiz tahsin yang diguru oleh Ustadz Raden Soekarno. Bagi teman-teman yang mau ikut, datang aja Ahad pagi dari mulai subuh sampai jam 9. Dari tahsin sampai talaki. Ya, sekarang kita sudah mau mulai kajian kita. Kita panggil guru kita Ustadz Indra Buyapati. Kepada Ustadz Indra Buyapati, waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada kemana yang lain ini? Malam mingguan. Apa habis dari JIS? Apa GBK? GBK, JIS ya, hari ini semua ya. Apa dari Solo? 03, 1, 2, 3 ada semua ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta haubati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta anna man sami'a qiraati yazdadu raqatal qalbi wa in kana qasiyatal qalbi.
Ilahi akrimni birizqil halal warzuqni min haitsu la yahtasib. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Wa fi ayatin ukhra thumma dana fatadalla faqaba qausaini aw adna. Jamaah rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun molor-molor, ya tunggu-tungguan. Ana sambil nunggu zikir, enggak mulai-mulai. Ya Ran, ya. Sambil nunggu zikir enggak mulai-mulai ya. Masya Allah. Ya alhamdulillah, di malam ini kita dikumpulkan kembali dalam spirit ta'allum, dalam spirit belajar, spirit juga dakwah. Maka siapa yang keluar untuk thalabul ilmi, untuk belajar, sesungguhnya dari langkah pertama keluar rumahnya dengan niat belajar itu sudah terhitung pahalanya. Ya, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Jadi kita sekarang nih fi sabilillah semua. Siapa kata Rasulullah SAW yang keluar untuk thalabul ilmi, sesungguhnya dia fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia balik lagi ke rumahnya. Bayangin yang rumahnya jauh tuh ya. Bayangin orang tuh yang lagi berangkat belajar, oh tiba-tiba Allah tentukan usianya di situ selesai, ajalnya datang, masya Allah, wafat fisabilillah itu, ya nggak sembarangan, ya nggak sembarangan. Di hadits lain Rasulullah SAW, man salaka tariqan, ya beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, di jalan itu dia mencari ilmu, menuntut ilmu Allah, ya. Apa ganjarannya? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka dengan itu Allah akan mudahkan bagi dia jalan ke surga. Kemana? Pasar Agung. Surga ya. Surga tuh nikmatnya luar biasanya digambarin. Makanya sulit, berat. Ya. Kalau ujiannya mudah paling hadiahnya cuma kipas angin. Ya. Makanya surga tuh hadiahnya tuh luar biasa. Sungainya susu. Ya, sungainya aja susu ya. Masya Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya yang istiqomah. Semoga kita semua dikumpulkan bersama mereka kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, berangkat dari peristiwa kita ya. Ini apa temanya, nih juga bingung kok jadi main-main ke langit ya. Ya, main ke langit itu urusannya si layangan. Si layangan main di langit ya. Ada juga si kapal-kapalan ya, atau kapal beneran. Kalau kapal beneran nggak main, dia kerja. Kalau layangan, layang-layang atau kapal-kapalan, ya itu main-main ya. Namanya juga mainan. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat awal ya. Subhanalladzi, Maha suci yang, Maha suci sang zat yang asra memperjalankan hambanya, bi'abdihi, hambanya tadi, lailan pada malam hari, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang telah kami berkahi sekelilingnya itu untuk apa? Untuk kami perlihatkan kepada dia tanda-tanda kekuasaan kami. Nah, tadi MC kita kondang itu, MC kondang kita udah nyebutin ya, ternyata itu bentuk hiburan juga yang diberikan untuk Rasulullah. Betul, itu terjadi di tahun 8 kenabian, di mana pasca wafatnya dua penopang dakwah Rasulullah SAW. Siapa itu? Sayyidah Khadijah dan Abu Talib, sang paman yang karismatik, yang menopang dakwah beliau dan yang menjadi pagar beliau.
Ya, pagar daripada gangguan kaum kafir Quraisy. Tapi apa yang terjadi? Si istri yang begitu juga harismatik, wanita terkaya pada zamannya itu wafat. Ya. Kemudian sang paman yang menjadi gardanya wafat juga, sehingga orang-orang kafir Quraisy pada saat itu semena-mena terhadap Rasulullah SAW. Masya Allah. Sehingga ujung-ujungnya adalah hijrah. Dan hijrah itu bukan serta-merta. Pertama itu udah coba ke Habasyah, coba juga ke Taif. Kemudian yang berikutnya barulah hijrah ke Yathrib, Madinah. Yathrib itu nama aslinya kota Madinah sebelum Rasulullah SAW datang. Yang memberi nama Madinah itu Rasulullah. Ya, yang memberi nama Madinah. Ya, penduduknya disebut Ansor, penduduk Muslim Madinah. Yang memberi nama Ansor itu Allah langsung. Insya Allah. Yang memberi nama Ansor Allah. Ya, yang memberi nama Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Madinah itu, Yathrib dulunya itu satu kota yang banyak penyakitnya. Maaf ya, bukan artinya ini ya. Itu keras kotanya. Satu, suhunya itu ekstrim. Orang kalau datang ke sana jarang nih, kalau khususnya orang Indonesia ya, jarang lurus-lurus doang. Al-Fakir alhamdulillah berapa kali tuh ya, 2 kali Al-Fakir rasakan drop di Madinah. Memang suhunya itu berat, dinginnya lebih dingin, kalau panasnya lebih panas. Mimisan ngerasain di Madinah. Dan memang penduduk Madinah pada saat itu adalah mayoritas orang-orang Yahudi yang telah lebih dahulu di Madinah. Itu pun orangnya keras-keras. Orang-orang Arab Badu banyak di sana. Maka Rasulullah SAW mengucapkan, barang siapa memasuki kota Madinah dan bersabar terhadap adanya, adza itu apa? Ya, deritanya, ya, yang didapat dari kesulitan di dalam kota Madinah itu. Apa kata Rasulullah? Siapa yang masuk kota Madinah dan dia bersabar terhadap penderitaannya, maka kota Madinah itu kelak di akhirat, di yaumil akhir akan memintakan syafaat untuk dia. Subhanallah. Gak gemen-gemen. Bahasa kapan tuh? Madinah. Rasulullah SAW ke sana, ke Madinah. Ya, hijrah. Nah, tapi sebelum hijrah itu ada 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 8 kenabian. Jadi kalau tahun itu hati-hati. Tahun keberapa kenabian atau kesekian hijrah. Tahun kenabian itu dihitung 1 sampai 10. Kenapa? Di tahun ke-10 itu udah tahun 1 hijrah. Nah, di tahun ke-10 kenabian itu terjadi hijrah. Rasulullah SAW bersama sahabat ke kota Madinah, itu disebut tahun pertama hijrah. Dan 10 tahun sebelum itu tahun kenabian, berarti tahun mulainya itu adalah saat Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, diangkat menjadi nabi. Ya, makanya Isra Mi'raj itu tahun berapa Hijriah? Ada yang tahu nggak? Tahun berapa Hijriah? Belum hijrah. Tahun 8 kenabian. Ya, tahun 8 kenabian. Ya. Dan Rasulullah SAW hijrah itu dengan kondisi terancam. Ya, di bawah sayembara, bahwasanya siapa yang mendapatkan beliau hidup atau mati dapat 200 onta. Coba itu. Ya, 200 onta. 1 onta harganya 1 mobil kalau sekarang. Ya 2 onta 1 mobil lah. Onta itu harganya 40 sampai 80 juta. Dapat Avanza mah. Ya, mobil-mobil Eropa second mah dapat itu. Iya. Nah, 200. Ferrari. Ya, berapa? Di bawah ancaman itu, di bawah sayembara yang bisa menangkap pena, enggak sembarangan. Jamaah rahimakumullah, kita kembali kepada peristiwa Isra Mi'rajnya. Dari ayat yang kita baca tadi, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya dari tanda-tanda kekuasaan kami. Terus terang ayat ini menjelaskan tentang Isra. Isra.
temennya Ucrit itu Usro. Temennya Unyil, Usro itu bukan Isro, ini Isro, ya. Apa yang terjadi? Ya disitulah malam itu, ya, yang diyakini sebenarnya malam Isra Mi'raj itu masih berselisih pendapat, ya, para ulama di bulan apa. Tapi mayoritas jumhur ulama meyakini tanggal 27 bulan Rajab, ya. Peristiwa malam itu ada dua peristiwa. Yang pertama apa? Yang pertama di JIS, yang kedua di GBK. Bukan, itu mah hari ini ya. Dua peristiwa. Peristiwa awalnya adalah Isra, yang kedua Mi'raj. Makanya Al-Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Biarin kalau nggak bahaya nggak apa-apa. Ya, nggak ganggu nggak. Ya. Kenapa ente kasih baju garis-garis? Kenapa garis-garis? Ya. Isra-nya itu dijelaskan dalam ayat ini. Asra bi'abadihi. Allah perjalankan hambanya ini lailan pada malam hari. Mi'rajnya mana dalilnya? Ada satu orang teman di teman pesantren, di grup pesantren. Tiba-tiba kita lagi ngopi, lagi apa. Friend, tolong dong, apa nih ayat tentang Mi'raj, apaan tentang Mi'raj? Oh, pada nyaut yang lain. Itu gimana? Itu Al-Isra ayat pertama. Bukan, itu nggak jelasin Mi'raj, itu Isra doang. Gitu. Oh, pada wah gitu. Akhirnya kebetulan anak keinget ayat itu, ya udah. Nih, gitu loh. Nggak taunya dia lagi debat sama orang orientalis. Dibilang mana buktinya ayat tentang Mi'raj? Ini Isra doang. Antum juga hati-hati di sini. Ya. Oh, bukti Isra Mi'raj apaan? Itu, ya. Dalam surah An-Najm. Artinya bintang. An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan seterusnya. Itu kurang lebih di atas ayat ke berapa ya? Ayat ke-8 atau apa itu? Ya. Diceritakan di situ, ana cerita bahasa dikit ya. Coba buka ya. Al-Isra ayat Al-Isra, maaf, An-Najm. An-Najm mana ya tadi ada? Siapa yang udah dapat? Wan najmi idza Hasan dapat? HP dia dalam, kan Al-Quran di luar. Al-Qurannya kan di luar. Coba siapa yang dapat An-Najm? Asep, baca ayat. Ayat 5 sampai 15. Randi baca. Randi baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirrah fastawa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العظيم. Artinya
yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi, kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Di mana? Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha. Ya. Nah, ini kisah tentang menjelaskan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha. Dijelaskan di situ bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat bentuk Jibril yang asli. Melihat bentuk Jibril yang asli. Kaku yang ngeliatannya begini ya. Anda juga bingung, mau gimana lagi? Mau taruh di sini, di hidung. Udah deh, gini aja deh. Umur nggak bohong. Kalau nggak pakai kacamata disangka masih umur 35. Umur aja korupsi. Bener. Atau di kantor, ya, para imam-imam tuh nyangka ada umur 35. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Banyak senyum aja ya deh. Sampai mana tadi? Kacamata ya. Sidratul Muntaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdekatan dengan Jibril itu sangat dekat. Tsumma dana fatadalla faqaba qausaini au adna. Bahkan jaraknya itu sejarak 2 busur panah atau lebih dekat lagi, saking dekatnya. Tuh, seberapa ya? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya bagaimana bentuk Jibril yang asli. Jibril menunjukkan kepadaku bentuk aslinya itu, dan dia memiliki 600 ajnihah. Jibril mempunyai 600 sayap. Satu sayapnya dikembangin begini, ujung ke ujung langit ketutup. Ujung ke ujung langit ketutup satu sayapnya. Dia punya 600. Hah? Masya Allah, Masya Allah ya. Dikatakan sedemikian bahwasanya walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dia pernah melihat Nabi Muhammad pernah melihatnya pada kesempatan lain yaitu di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha. Kenapa itu kesempatan lain? Karena yang pertama dalam riwayat disebutkan penjelasan ulama ini, Jibril datang pertama kali itu dengan bentuk aslinya, yaitu membuat Nabi Muhammad takut sekali. Itu pada saat wahyu pertama ya, wahyu perdana. Ya. Wahai Muhammad, ketika beliau di Gua Hira, ya, hai Muhammad, keluar mana nyari, nggak ada orang, sono sini nggak ada. Pas ngelihat ke atas itu, ya Allah, ke ujung-ujung itu besarnya. Insyaallah. Ya. Nah, pemahamannya begitu. Nah, ini bukti Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Sidratul Muntaha. Paham ya? Sudah paham ya? Cari nih saingan aneh bicara nih. Dibikin acara sendiri, enggak apa-apa. Itu bukti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi jamaah, dalam penjelasan riwayat lain yang diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas, justru meriwayatkan di situ yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan Jibril. Ya, nanti boleh di skip ya untuk sesi ininya ya. Tolong di skip nanti. Karena Anda nggak takut nanti penjelasannya keluar salah tanggap orang macam-macam ya. Yang dilihat di situ adalah bukan Jibril, karena bukan hal yang biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara sama Jibril dan berkomunikasi ya, bertemu dengan Jibril tuh.
bukan hal yang luar biasa lagi. Gitu loh. Pemahamannya adalah bahwasanya itu yang ditemui oleh Rasulullah SAW Allah secara langsung. Datang ke sana bertemu dengan Allah. Tapi ketika turun sahabat bertanya, "Atara rabbaka?" Apakah engkau melihat Tuhanmu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ini dua hadis menyebutkan, satu hadis dan dua riwayat, ya. Sesungguhnya aku melihat cahaya yang begitu terang. Ya. Jadi, ya. Pemahaman lainnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW melihat dengan fuad, mata hatinya. Maka disebutkan di situ, maka dzabal fuadu ma ra'a, tidaklah hati ini mengingkari, berdusta, tidak mendustakan apa yang dilihat. Kemudian pemahaman lainnya menyebutkan tidak mungkin bagaimana sang Khaliq, sesuatu yang tidak dibayangkan wujudnya, ya, kemudian bisa bertemu dengan seperti itu. Orang-orang ahli makrifat mengatakan bahwasanya tidak akan sanggup mata ini melihat. Agak dalam, makanya agak gangguan banyak. Ya, tidak sanggup mata ini melihat. Tapi secara makrifat itu mengatakan bahwasanya mata Rasulullah ataupun fisik Rasulullah itu sudah dipersiapkan untuk itu. Sehingga perjalanan yang secepat bahkan 1000 kali lebih cepat dari kilat pun, dari cahaya, Rasulullah menempuh itu. Karena memang dipersiapkan untuk itu. Gitu ya. Nah, kita nggak pusing-pusing mana yang benar, tapi ini pengetahuan buat kita. Satu, ada kemudian penjelasan orang-orang ahli makrifat mengatakan bahwasanya Nabi Musa mendapatkan 2 hak bicara kepada Allah. 2 kali bicara langsung sama Allah, Nabi Musa. Dan Rasulullah mendapatkan 2 kali pandangan. Satu waktu adalah dalam mimpinya. Itu ya. Paham ya? Maka kalau untuk urusan seperti ini nggak ada batasan bahwasanya Allah membolehkan siapa, tidak bolehkan siapa. Allah mengizinkan siapa, itu semua kehendak Allah. Toh mungkin nggak sih, ya, Allah bicara dengan makhluknya? Tuh, Nabi Musa kalimullah disebutnya, orang yang mampu bicara langsung dengan Allah. Nabi-nabi lain bicara nggak? Melalui wahyu, ya. Melalui wahyu, melalui utusan-utusan. Nah, kemudian pemahaman itulah yang kemudian dipahami, ya sangat mungkin Rasulullah juga diberikan kemampuan itu. Tapi Rasulullah ditanya, iya mana? Ara nurallah, aku melihat cahaya Allah. Permintaan yang sama kemudian pernah diminta oleh Nabiullah Musa untuk bisa melihat Allah secara langsung. Arinallaha jaharatan, permintaan daripada kaumnya Nabi Musa minta melihat Allah secara langsung. Nabi Musa minta sama Allah, lantarani walakin inzur ilal jabal, kau nggak bakal sanggup melihat aku wahai Musa, tapi lihat tuh gunung. Maksudnya apa? Lihat gunung. Iya gunung yang mana? Yang ono. Oh, yang Salak apa gede apa Pangrango? Gitu ya. Gunung ya. Walakin inzur ilal jabal. Kalau ke sono kan ada banyak tuh gunung ya. Ya. Perhatikan gunung itu. Ketika Allah turunkan cahaya di situ, kalau gunung itu masih tetap di tempatnya, kau akan melihat aku. Enggak taunya benar, diperhatiin, Allah turunkan cahayanya dulu di situ. Deng, gunungnya hancur lebur, Nabi Musa pingsan. Enggak sanggup. Ketika Nabi Musa sadar dan langsung sujud. Permohonan yang berlebihan. Nah, kadang-kala kita memang jangan meminta berlebih. Karena di luar kesanggupan. Nah, gitu kurang lebih. Jamaah rahimakumullah. Oke, di luar dari permasalahan itu semua, perbedaan ulama dan semua berlandaskan ilmu. Enggak boleh kita kemudian menjudge, oh ngaco ini ngaco, enggak. Ya, silakan. Ini untuk terus belajar, mengkaji. Karena dari kacamata fikih, dari kacamata syariat, dari kacamata hikmah, ma'rifat, ini masing-masing
ada pembenaran masing-masing. Jamaah rahimakumullah. Kemudian jalan-jalannya apa ceritanya? Kan jalan-jalan ke langit nih. Ya, jalan-jalan ke langit. Allah Subhanahu wa taala angkat, jemput dulu nih. Dijemput Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijemput sama makhluknya lagi yang bernama Buraq. Buraq. Ya. Ba ro alif qaf. Asal katanya adalah ba ro qaf, barq. Barqun. Artinya kilat. Kilat artinya kilat. Ya. Al-barq. Nah, buraq ini adalah dari golongan malaikat. Cuma bedanya buraq itu punya kecepatan yang tidak sama dengan para malaikat lain. Makanya dalam riwayat malaikat Jibril pun ketinggalan. Ya, ada kisah-kisahnya itu. Malaikat Jibril ketinggalan. Ya. Sampai dengan waktunya, sampai di setiap langit tertentu ketemu dengan dengan nabi-nabi lain. Tapi cuman 8 nabi yang dipertemukan pada saat Rasulullah Mi'raj. 8 nabi. Nabi yang lain ini gimana? Ketemu saat di Masjidil Aqsa. Nabi sholat di situ, mengimami, yang lain itu jamaahnya adalah para nabi-nabi yang jumlahnya ratusan ribu itu. Tuh ya. Ini bukti bahwasanya risalah dari Allah itu satu. Nabinya bisa beda-beda, tapi pesannya satu, tauhid. Itu ya. Tauhid pesannya satu. Walau nabinya siapa, kemudian umatnya bikin lagi macam-macam perubahan-perubahan di ajarannya, tetap intinya satu dan semua nabi itu terhubung. So, ya. Makanya nanti pun ketika Nabi Isa alaihissalam dikembalikan lagi, diturunkan ke bumi pada akhir zaman, ya, beliau datang di satu masjid tiang putih, ya, di sana ada Al-Mahdi, ya, dalam riwayatnya ingin melakukan sholat, kalau nggak salah sholatnya sholat Isya. Al-Mahdi ngenalin Nabi Isa, kayak kenal, gitu ya. Mungkin kalau kita bilang ini yang kayak patung di situ tuh, patung, patung disalib. Mirip kayak yang dipatung deh gitu ya. Mungkin bahasanya, atau di foto-foto gitu ya kalau bahasa kita. Imam Mahdi mengenali Nabi Isa. Dipersilakan Nabi Isa untuk menjadi imam. Nabi Isa bilang, oh, tidak. Aku adalah umat dari datukmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Jamaah, kita nggak kenal Nabi kita. Ya, disebut namanya aja kita biasa-biasa aja, nggak tergetar, bahkan nggak sholawat balik, nggak nyolawatin. Padahal nyolawatin Rasulullah, diampunin dosa, dibalas pahala, ya, Masya Allah. Ya, yang salam ke Rasulullah kayak diberi salam langsung dan Rasulullah jawab langsung. Mas Pras datang, ketemu sama aneh. Ustadz, kemarin aneh ketemu Iqbal, salam dari Iqbal. Masya Allah, Iqbal, salamin balik sama Iqbal. Umat Rasulullah itu dikenal sama Rasulullah begitu. Fulan bin Fulan mengucapkan salam kepada engkau ya Rasulullah. Makanya as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Rasulullah salam balik sama kita. Seneng gak? Bal, ketemu lagi Pras sama Iqbal. Bal, ketemu kemarin sama Om Betran. Ya, salam balik, tanya gini-gini. Oh, seneng gak? Salam balik dari Om Betran, ya enggak? Dari Om Betran. Ya, Rasulullah SAW memberi salam langsung kepada orang yang memberi salam kepada beliau. Ya, maka kisah nih, Isra-nya tadi, Isra-nya ya deh ya. Isra-nya itu banyak cerita, tapi kayaknya kita udah sering bicara itu. Naik di bawah, ke langit pertama. Langit pertama nih, ketemu di sana Nabiullah Adam alaihissalam. Orangnya ganteng, sempurna,
Manusia paling sempurna wajah fisiknya itu Nabi Adam. Fisik paling sempurna, semuanya, hidungnya begitu, matanya. Kenapa? Yang langsung diciptakan oleh tangan Allah langsung. Mimma khalaqtu biyadai, yang aku ciptakan dengan, aku bentuk dengan tanganku. Jangan bayangin tangan Allah kayak kita, ya. Artinya itu ciptaan Allah langsung cetakannya gitu. Ya. Dan orang yang paling mirip dengan Nabiullah Adam adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ya, ketemu dengan Nabiullah Adam. Siapa ini? Gitu ya, dibawa malaikat Jibril yang kenalin. Siapa ini? Ini adalah khatamun nabiyyin. Oh, apa namanya? Khatamun nabiyyin. Oh, apakah dia udah diutus? Udah. Ini dia, oh ya. Di samping Nabi Adam ada beberapa banyak kelompok nih ruh-ruh, tapi sebelah kirinya ada juga, sebelah kanannya ada juga. Kalau Nabi Adam ngelihat ke kanannya, senyum Nabi Adam. Pas ngelihat ke kirinya, nangis Nabi Adam. Kenapa ini wahai Jibril? Rasulullah nanya sama Jibril. Oh itu di sampingnya itu adalah keturunannya dia. Keturunan-keturunannya dia. Yang kanan itu adalah mereka yang wafat dalam keadaan iman Islam. Yang sebelah kirinya mereka adalah orang-orang yang murtad, yang kufur. Masya Allah. Ini golongan, ada dua golongan. Subhanallah. Ya, tuh Nabi Adam. Ya. Kemudian naik lagi. Ya, yang kanan tadi apa? Yang beriman, yang selamat, yang kiri yang sengsara. Ya. Naik lagi ke langit kedua. Bertemu dengan Nabiullah Yahya bin Zakaria. Ya. Nabi Yahya bin Zakaria. Dia adalah nabi, putra dari nabi. Betul ya? Tapi Nabi Zakaria wafat dibunuh, Nabi Yahya pun wafat dibunuh. Siapa yang ngebunuh? Pernah dengar Nabi Zakaria terbunuh? Pernah dengar? Pernah, gimana dibunuhnya? Di pohon Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang sedang Nabi Zakaria itu ketika melarikan diri daripada tingkah buruk umatnya, dia lari ke hutan-hutan, tiba-tiba ada satu pohon yang kemudian memanggil dia, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kemari, kemari, berlindunglah padaku. Pohon besar membuka diri, kebuka. Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Dan pohon itu nutup lagi. Dilihat ama setan, iblis, ya keturunannya lah pokoknya. Dilihat kemudian kainnya Nabi Zakaria, pakaiannya dikeluarin sedikit. Saat pohon itu nutup, tek. Jadi tanda. Kemudian dikasih tahu ke yang lainnya bahwasanya Nabi Zakaria bersembunyi di situ. Dibisikin kepada mereka. Hadir kan? Kita pernah bahas ya, iblis itu hadir ke setiap generasi, ke setiap zaman ya. Ah itulah. Kemudian belah aja pohonnya, potong aja, potong pohonnya. Nabi Zakaria wafat di situ. Tapi Nabi Yahya agak panjang tapi nih. Antar kemana-mana. Nanti aja ingetin ya Nabi Yahya ya. Ya, Nabi Yahya ya. Biar penasaran, biar ngaji, makanya ngaji. Biar penasaran ya. Nabi Yahya bertemu dengan Nabi Yahya. Setiap nabi yang bertemu dengan Rasulullah mengucapkan salam. Assalamu alayka ya akhi wa ya Nabi Allah. Salam kepada untukmu wahai saudaraku dan wahai sang Nabi Allah. Sang saudara dan sang nabi. Nah, kan? Naik lagi ke langit ketiga. Di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf. Nah, bertemu begitu juga Nabi Yusuf. Nah, kenapa nih nabi-nabi ini adanya di langit nggak di bawah? Lain waktu insya Allah kita bahas. Ya. Kemudian naik ke langit keempat bertemu dengan Nabiullah Idris, sang siapa? Sang nabi yang kalau nggak salah riwayatnya pertama kali meinikan pena ya. Pena ya. Idris itu dalam bahasa Arab apa? Darosa yadrusu. Madza darsun al-an? Al-lughatul Arabiyah. Dars apa dars? Darsun apa darsun? Hah? Pelajaran. Idris itu ya yang suka belajar. Ya.
No, makanya ngaji. Ya, ketemu Nabi Idris di langit keempat, subhanallah. Satu langit ke langit satu lagi itu jaraknya tak terhingga. Yang kita lihat ini sekarang biru itu bukan ujung langit, belum. Yang kita lihat itu karena batasan pandangan kita aja itu. Kira-kira itu dia. Udah terusnya dicampur dengan apa ya, udara apa gimana sehingga terlihatnya biru aja gitu. Ya. Bicara langit namanya arsya ya. Arsya ya langit sana. Dinongol. Bicara langit sih. Iya. Kata dia manggil-manggil saya nih, ya. Ketemu Nabiullah Idris tadi ya. Apa? Keempat. Sekarang keberapa? Sekarang tadi keempat Nabi Idris, sekarang kelima ya. Di langit kelima bertemu dengan Nabiullah Harun alaihissalam. Nabiullah Harun yang Nabi menjadi penopang Nabi juga. Umatnya sama Pak. Umatnya Nabi Harun sama Nabi Musa sama. Ya, langit keberapa itu? Kelima. Kelima ya, benar ya. Jarak satu jarak satu langit ke langit satu lagi itu sangat jauh. Bahkan langit pertama saja manusia nggak bakal tembus. Bayangin segini luasnya, sedemikian ciptaan Allahnya, bagaimana kita dapat mengambil hikmah ataupun mengambil pengetahuan dari situ. Ntar bicara begini, nggak mungkin. Ya bicaranya nggak mungkin dulu. Ya begini Rasulullah SAW ke Masjidil Aqsa dalam satu malam ke Sidratul Muntaha juga, mungkin nggak? Nggak mungkin sih, kan gitu. Perlu iman. Untuk seperti ini iman. Nah iman kita itu untuk menerima segala pengetahuan yang disebut dengan ma'rifat itu memungkinkan dulu. Iman inilah yang membedakan nih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan sahabat lain. Ketika cerita tentang Isra Mi'raj, Rasulullah SAW bercerita kepada sang istri terdiam, apa iya? Kemudian sahabat yang lain ngomong sampai ke telinga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apa bilang? Abu Bakar tuh sahabatmu udah menjadi gila. Dia bilang katanya tadi malam dia ke Masjidil Aqsa terus ke langit ke-7. Aduh udah pusing dia aneh dengernya ya gitu. Terus Sayyidina Abu Bakar bilang apa? Kalau itu yang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku percaya. Selesai. Bisa nggak gitu? Yang mengatakan Rasulullah aku percaya. Masya Allah. Ya, tadi langit kelima. Langit keenam bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, bertemu dengan Nabiullah Musa. Nabi Musa memberikan salam kepada beliau dan Nabi Musa menangis. Kenapa menangis dia wahai Jibril? Tanya lagi. Nabi Musa kamu ditanya kenapa engkau menangis? Aku sedih kalau tahu ada ini Muhammad. Kenapa? Dia menjadi nabi setelahku kata Nabi Musa. Tapi umatnya lebih banyak dari umatku. Wah, Masya Allah. Ya, umatnya lebih banyak dari umatku. Nah, Masya Allah. Itu diantara keinginan Nabi Musa. Kemudian sampai dengan langit ke-7 bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim itu yang mirip Rasulullah bilang wajahnya mirip dengan beliau. Ini siapa nih orang kok mirip sekali dengan saya? Jamaah, manusia paling ganteng di dunia siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu 1/4 keindahan dunia. 1/4-nya lagi adalah dunia dan seisinya. Berarti seberapa cuman? Dan Rasulullah separuh dari keindahan alam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat pernah ditanya, apakah engkau gimana melihat wajah Rasulullah? Serem enggak apa gimana? Mereka cuma bilang, kalailatil badr. Seperti malam terang purnama. Gimana? Pernah enggak kita di lapangan gelap terang purnama? Asik enggak? Kayak mandang bulan itu terang begitu Rasulullah.
Istri beliau ketika lagi ngejahit jarumnya jatuh, manggil Rasulullah ke kamarnya. Woi Rasulullah ta'ala. Apaan? Gitu. Datang jarumnya ketemu. Nyala. Subhanallah. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim barik ala Muhammad. Ini fisik beliau ya. Wajah beliau seperti itu, keringat beliau keringat. Beliau keringetan. Ada sahabat yang punya masalah bau badan. Ada ya orang bau badan ya. Minta keringat beliau dikumpulin, diminum. Wangi sampai itu orang wafat. Beliau wudu, sahabat ada nampung, minum ya. Bahkan darah bekam beliau, Sep. Darah bekam. Darahnya Rasulullah. Nah, sini mangkok kan ya. Suruh buang. Ya di belakang nih sahabatnya. Balik lagi udah kering. Ya udah, Rasulullah nanya, dibuang. Gitu dong, dibuang. Jadi dibuang. Enggak ya Rasulullah. Terus kemana? Aku minum. Kenapa? Karena aku tahu di mana ada mengalir darahmu di situ, maka jasad itu tidak tersentuh daripada siksa api neraka. Masya Allah. Rasulullah senyum aja. Habis ini habis ngebekam wahyu, tahu kan harus ngapain? Maksudnya wahyu. Ya, gitu ya. Itu Wahyu yang ngomong tuh. Jamaah rahimakumullah. Tapi yang menarik bahwasanya Nabi Ibrahim berpesan kepada Rasulullah. Mulainya telat sih tadi ya. Setengah 10 aja ya. Nabi Ibrahim berpesan kepada Rasulullah, sampaikan kepada umatmu bahwasanya surga itu belum ada tanamannya. Tanaman-tanaman surga itu diisi, mulai tanam dari sekarang. Maksudnya apa? Tanaman surga itu adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Tuh 4 tuh tanaman surga. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah. Tuh. Ini bocoran. Ini wahyu langit nih urusannya. Nabi ketemu Nabi bicara tentang surga. Ini mahal bos. Ya, mahal nih ilmu langit ini. Ya, makanya ngaji. Ya. Masya Allah. Ya beruntung lah, nggak apa-apa diganggu sama anak-anak, nggak bahaya, anak-anak biarin aja. Ya, batasannya anak-anak bahaya larang, nggak baik larang. Tapi kalau nggak biarin aja. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah dinaikkan lagi ke Sidratul Muntaha setelah itu, sampai dengan Sidratul Muntaha itu, ya udah ujung, muntaha akhir. Terus di atas Sidratul Muntaha apaan? Ada arshillah. Arshillah. Nah dalam riwayat disebut disitulah malaikat Jibril terhenti. Ini adalah ranah engkau. Aku sampai sini. Karena sudah bukan alam malakut lagi. Alamnya malaikat mentok di situ. Nabi Jibril tidak bisa menghantarkan lagi. Maka Rasulullah SAW yang mampu masuk ke situ. Maka tadi coba kita bayangkan pemahaman yang tadi coba ya, ahli makrifat ya, ahli syariat berbeda kan? Sampai dengan pemahaman begini tuh kita bawa tahu kan? Oh berarti bisa jadi bukan sekedar Jibril lah itu. Tapi biar ini pemahaman ulama dan masing-masing ininya, kita nggak boleh nyalah-nyalahkan satu dengan yang lain. Jamaah rahimakumullah, apa yang didapatkan di sana? Perintah tentang sholat. Satu hal yang perintah lainnya itu diberikan, dibawakan melalui wahyu, yaitu zakat, yaitu haji. Allah mengutus malaikat untuk memberikan perintah itu, betul nggak? Tapi untuk sholat langsung jemput ke atas, bawa nih SK-nya, jemput ke kantor, ke kantor, ya, ambil SK-nya di kantor nih, ya, atau surat surat rekomendasi, ya. Nah, ini yang menarik, masya Allah. Banyak cerita, banyak penjelasan tentang ini ya, bagaimana beliau gini-gini dan seterusnya.
Tapi karena waktunya udah habis, ana pengen ringkasin sedikit ya. Dalam perjalanan itu beliau selalu dipertampakkan, diperlihatkan. Ya, banyak hal yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tentang bagaimana surga, bagaimana neraka, siapa banyak penghuni surga, siapa banyak penghuni neraka. Subhanallah. Pertinyi-inyi, pertinyi-inyi, ini hati-hati nih. Kalau tadi antum ketika ketemu orang orientalis mungkin ditanya, mana dalil tentang Mi'raj? Gak percaya mereka Mi'raj. Nih ya, satu lagi, hati-hati. Ketika antum ditanya, Rasulullah waktu Mi'raj ngelihat surga sama neraka, betul? Iya, diperlihatkan. Emang surga sama neraka udah ada isinya? Bisa jawab gak? Halo, bisa jawab gak? Emang udah ada isinya surga neraka? Kan hisab belum. Mereka itu yang akan dihisabkan nanti ketika kiamat. Betul ya? Sekarang kan mereka sedang dikubur nih. Yang nikmat dapat nikmat, yang azab dapat azab. Betul nggak? Bagaimana itu kok udah dilihat itu katanya udah ada orang penghuninya. Kebanyakan orang-orang begini, kebanyakan orang begini. Satu poin. Ini catatannya masih banyak lagi. Ya diringkas saja ya. Ini nanti kali ya, lain waktu ya. Bolehlah dibikin part 2. Nggak apa-apa ya. Nah, satu hal jamaah rahimakumullah. Anda mengajak antum ini memahami satu hal ini dari sisi ini ya. Tolong dipahami hati-hati. Ketika pada tahun 90-an atau 80-an orang sudah membuat peta buta ya. Peta buta istilahnya ya. Kira-kira kebayang gak sama orang besarnya satu negara itu seberapa ketika peta itu udah ada? Tahu ya, ada gambarnya sudah. Tahun 2020-an ini ketika kita melihat isi dari peta itu udah bisa gak? Live, real time. Kita melihat apa yang terjadi di Eropa sana, tinggal buka set langsung. Benar nggak? Padahal kitanya di mana? Adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat itu semua seperti dibukain peta yang real time. Satu, dimensi tempat. Yang kedua, dimensi waktu. Ini fenomena daripada Isra Mi'raj. Hati-hati ya memahami ya. Bahwa Rasulullah SAW berpindah tempat dalam waktu yang sekian itu tentang kita belum memahami dimensi waktu yang Allah berikan ini tadi. Shortcut. Orang kemudian menunggu ada hole, black hole. Di situ masuk, ketemu tempat lain. Masuk ini, ketemu tempat lain. Itu bisa jadi teori dia. Tapi ketika Allah menjadikan itu, kenapa pusing-pusing? Cukup dengan bahasa iman. Ya, kita percaya. Saat ini baru dipahaminya itu tentang tempat tadi. Bagaimana kita bisa melihat apa yang terjadi di Eropa, di Afrika, di Amerika saat ini. Tinggal buka aja tuh Google Map, langsung sedang ada kebakaran, kemacetan. Betul nggak? Kita nggak jauh-jauh deh, sono ke Pancoran, sono ke Sudirman, lagi macet nggak? Buka aja, tahu gitu. Gambarnya itu. Untuk sisi ininya mulai kebuka nggak sama kita? Mulai melogika nggak buat kita? Cuman dulu ratusan tahun, ribuan tahun lalu orang dapatan begitu. Cukup iman, percaya dengan iman aja, percaya aja. Nah kita sekarang udah mulai terkuak nih begini. Oh ternyata begitu, seperti itu aja. Dulu saya waktu nonton TV masih hitam putih. Nyalanya kalau jam 5 sore doang sampai malam jam 10 ya. Itu ada karton, film karton. Itu kalau dia nyalain TV itu ngobrol berduaan dia sama karton. Ih enak banget begitu ya ngobrol berdua. Sekarang kejadian kita begini. Hey guys. Betul nggak? Tahun 80-an ya pulang sekolah tuh ya SD gitu ya. Pulang sekolah ke rumah apa? Ngejar nonton TV. Nonton film karton, di film karton itu ada TV besar gitu. Tongol ngobrol berdua sama TV gitu orang di situ. Nggak mungkin dulu. Sekarang udah begini kita.
Hey guys, hey mana? Mau siapa? Tuh. Iya enggak? Paham ya? Maka fenomena Isra Mi'raj ini satu hal yang belum kita pahami lagi mungkin tentang waktunya nih. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya ini melintasi dimensi tempat dan melintasi dimensi waktu. Karena tempat itu adalah makhluk Allah dan waktu itu juga makhluk Allah. Allah tidak terikat oleh waktu, Allah tidak terikat oleh tempat. Karena manusia membutuhkan tempat, membutuhkan waktu, maka kita mempunyai istilah tidak muat, mempunyai istilah tidak sempat. Karena kita terikat oleh tempat dan waktu. Saat itu Rasulullah SAW tentang dilepas. Dan dari dia itu tentang yang namanya tempat tadi. Dan tentang waktu tadi. Dia diperlihatkan waktu itu menjadi sama flat. Jadi dia melihat, oh ini penghuni surga, ini penghuni neraka, ini isinya saat itu. Masya Allah. Ya, begitulah diperlihatkan juga sisi kanannya Nabi Adam, orang-orang yang bahagia, sisi yang kirinya orang-orang yang sengsara. Masya Allah. Ya, sebagai pegangan aja buat kita ya. Jadi nanti kalau ditanya sama orientalis, ya nggak bingung, ya nggak bingung. Iya juga ya, bingung gitu ngeliatnya. Ya kayak orang buka peta aja gitu. Sekarang lihat tuh. Nah, itu masalah tempat. Nah, untuk peristiwa Isra dan Mi'raj, tempat dan waktu itu dibikin flat, tidak terikat oleh waktu pada saat itu. Bisa dipahami sedikit ya? Bisa ya? Kurang lebih seperti itu. Ya, waktunya udah habis. Mohon kiranya ada tanya jawab saja ya setelah ini. Boleh, monggo. Pan serupa bahwa hal-hal yang gaib harus diterima dengan iman bukan dengan akal. Jadi saya pernah membaca di ini mungkin di artikel itu ada kata yang begini Bu ya, mungkin betul atau tidak, tanpa akal maka manusia ibarat binatang, manusia menjadi manusia karena akalnya bukan karena jasadnya. Tapi ya, jangan berhenti di akal. Bicaranya tadi lebih dari itu iman. Iman ya. Ya, dari Guru Brothers dan Guru Baledis ada yang mau ingin ditanyakan? Dari Guru Brothers? Oh, dari Abang Iqbal. Dalam irodah Allah. Ini semua nih irodah Allah nih. Ya Allah maunya begitu. Ya. Ya. Sampai dengan didatangkan beliau Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, irodahnya. Sampai dengan dibuat beliau itu secara fisik. Banyak orang yang secara logika, wah ini mah nggak bisa fisik berangkat begitu terbang hancur badan, betul nggak? Hancur nggak badan? Secepatan segitu, habis badan kita nggak kuat. Itu pesawat terbang sama pesawat ulang-alik, bodinya bayangin. Pesawat ulang-alik itu bodinya full lapisan-lapisan untuk pendinginan. Kalau enggak dia menembus atmosfer itu yang berlapis-lapis itu panas, tau enggak? Sampai kalau dia nembus begitu ke atas, itu kok sampai ada api, sampingnya begitu gitu ya, kelihatan ya. Segitu panasnya. Padahal kecepatan itu baru berapa kilometer per jam itu. Ya. Segitu. Bagaimana kecepatan lebih dari cahaya? Hancur badan. Tapi iradatullah, itulah tadi. Itu sih Iqbal ya. Jadi ketika ditanya begitu kenapa begini, kita pahami satu di antara sifat Allah adalah muridan. Allah berkehendak. Itu. Kalau baca mau bahas mau jawab bahasa kitanya gitu ya. Sengaja biar ditanya. Ya, sengaja biar ente nanya gitu aja bilang. Tuh kenapa begini, kenapa begitu? Sengaja biar ente nanya. Kenapa Anda begini-gini di band lagi? Gitu. Gini gitu ya. Oke. Itu Iqbal ya. Nah, coba pikirin deh. Kenapa juga bulu di dalam hidung nih? Di dalam hidung, di dalam kuping kan ada bulu. Ya. Betul. Itu satu hal iradatullah.
Ya, cukup itu. Mungkin Iqbal ya, jawab ya. Oke, Asep, udah, nggak ada yang nanya lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Apa yang kita bahas hari ini, Allah berikan pemahaman yang baik, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat ya. Allah berikan dari kita ini keturunan yang soleh solehah, memberi manfaat banyak orang, memberi manfaat bagi agama dan negara ini. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadrat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa natubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidina, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum ahsana mimma ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا، اللهم زدنا علما، ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. العفو منكم والله الموفق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kajian kita pada malam ini sudah selesai. Sebelum menutup kajian ini, alangkah baiknya kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah Allah. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.